يزيغ عنه إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hadis Bukhari. Dan kalau tidak salah kita sudah terakhir pembahasan itu tentang bab an-naumu qabla al-isya liman ghuliba. Nah, jadi keterangan ini Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Saya akan bacakan hadisnya. Bab ma yakrahu minan naumi qabla isya. Bab tentang hukum makruhnya tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul Wahhab Al-Thaqafi qala haddatsana Khalid al-Hadda an Abil Minhal an Abi Barzah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqrahu an-nauma qabla al-isya'i wal hadits ba'daha. Dari Abu Barzah bahwasanya Rasulullah SAW yaqrahu tidak menyukai atau memakruhkan an-nauma qabla al-isya' tidur sebelum isya wal hadits ba'daha dan ngobrol setelah isya. Jadi hukumnya tidur sebelum isya itu makruh. Makruh itu kalau tidur serius ya. Kalau tidur hanya lelenggutan ngelenyap itu tidak apa-apa. Karena sahabat juga disebutkan dalam sebuah riwayat, kadang menunggu isya itu mereka terkantuk-kantuk di masjid. Ada yang gogoleran, ada yang beri nundutan menunggu isya. Karena apa? Karena mereka mengambil fadilah menunggu sholat. Dalam sebuah hadis, orang yang menunggu sholat itu dihitung sedang sholat, ya kan? Huwa fis sholati man tadar sholat. Orang yang menunggu sholat dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya itu dihitung sedang sholat. Dan malaikat mendoakannya. Al malaikah tad'u lahum. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini dan berikan rahmat kepada orang ini. Dan doa malaikat itu mustajab. Beda dengan doa kita, lisan kita banyak dosanya, doanya ya ada yang diijabah, ada yang tertahan karena sebab-sebab tertentu. Tapi malaikat kan lisannya tidak pernah berdosa, maka doanya mustajab. Kalau mereka meminta Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah kasih rahmat orang ini, itu pasti ijabah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan dalam riwayat sering minta doa ke anak kecil. Umar bin Khattab sering minta doa ke anak kecil. Apa? Karena anak kecil itu lisanuhum la yakdzib. Lidah mereka belum berdusta. Anak kecil masih bersih. Lidahnya belum ada dosanya. Lidahnya belum ada dustanya. Maka beliau sering kalau ngasih permen atau apa, atau bahasa kitanya mungkin konteks kita sekarang ngasih permen atau ngasih apalah. Nah, doain bapak ya. Nah, gitu. Anak kecil itu minta didoakan. Karena beliau menganggap bahwa lisan, lidah anak-anak kecil itu lidah yang belum berdosa. Yang sama lidahnya dengan belum berdosa malaikat. Malaikat, anak-anak itu lidah-lidah mereka belum banyak dosanya. Jadi doanya itu mustajab. Kalau kita kan lidahnya ya bolokot lah ibaratnya. Bolokot ku wadul, bolokot ku dosa segala rupa. Maka mereka ini orang-orang yang bersih, belum banyak dosa, belum berdosa, bahkan anak kecil belum berdosa. Juga malaikat itu lidah mereka itu bisa kita andalkan ya doa mereka. Anak itu belum balik. Belum balik.
Jadi sekitar di bawah 13 tahunan. Ya. 13 tahun. Jadi minta doa ke anak kecil karena mereka belum balik. Nah, di sini hadis ini adalah memberikan keterangan kepada kita bahwa hukum tidur sebelum isya itu makruh. Maka afdolnya kalau pada maghrib itu afdolnya ya nunggu sholat di masjid. Ngapain kayak gitu ibaratnya itu bisa berzikir, bisa tilawah, kecuali keperluannya ada hajat. Karena kalau di rumah khawatir tadi ketiduran. Makanya Rasul memakruhkan tidur sebelum isya itu tidur yang serius, yang beneran gitu. Kalau di masjid separah-parahnya tidur orang di masjid ya nggak akan labas sholat isyanya, aman lah gitu. Jadi afdalnya itu ba'da maghrib di masjid nunggu sholat isya. Karena para sahabat juga kalau habis maghrib itu lelenggutan ngalanya mati di masjid sambil zikir, sambil tilawah gitu nanti isya. Wal hadis ba'daha, dan juga ngobrol setelah isya itu hukumnya makruh. Berdasarkan riwayat ini ngobrol setelah isya makruh. Makanya Nabi SAW menganjurkan kalau ba'da isya itu sebaiknya langsung istirahat. Kecuali untuk dua hal. Satu, amrun yasguluhu ya amrul ummah, satu ngurusin masyarakat. Boleh tuh begadang ngurusin masyarakat, termasuk di sana rapat RT, rapat RW, kebutuhan RW, kebutuhan RT, jaga malam, ronda, pos kamling. Artinya ada urusan yang berkaitan dengan urusan keumatan. Boleh kita ngobrol ba'da isya, boleh kita gadang sampai subuh, sampai tidak tidur. Karena amrul ummah, yusgiluhu amrul ummah, sibuk dengan urusan umat. Yang kedua ada ilmu, yang kedua adalah untuk thalabul ilmi. Silahkan kalau mau begadang berthalabul ilmi silahkan. Untuk taklim, untuk kajian, untuk menyimak, untuk berzikir atau lain sebagainya yang berkenaan dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Jadi silahkan kalau untuk dua keperluan itu, satu adalah thalabul ilmi, yang kedua adalah untuk urusan umat, ngurus umat itu diperbolehkan kita bahkan bergadang sampai subuh, karena itu urusan yang berkenaan dengan pahala yang sangat besar sekali. Saking besarnya pahala ngurus umat dan saking hebatnya pahala thalabul ilmi. Bahkan di waktu yang makruh kita ngobrol pun dibolehkan. Gitu. Tapi selain itu sebaiknya ba'da isya langsung merapat ya, langsung merapat ke pembaringan. Gitu. Ya ngopi-ngopi sedikit lah, mulai ngopi sedikit, lihat dulu berita gimana hari ini kan, kondisinya gimana. Ternyata MK mengabulkan syarat yang diajukan pengujiannya oleh pemohon ya, bahwa syarat capres itu minimal 40 tahun ya, minimal 40 tahun atau pernah dan atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang ditunjuk dengan pemilihan umum. Ya podo wae, ujung-ujungnya akhirnya ya podo wae gitu. Ya mudah-mudahan ada maslahat untuk kedepannya ya. Kita hanya bisa berdoa supaya ada maslahat di sini. Jadi yang tadi kita bacakan hadisnya adalah bahwa hukum secara umum hukum tidur sebelum isya itu makruh dan ngobrol setelah isya itu makruh. Jadi sebaiknya ba'da maghrib itu nunggu sholat di masjid sampai isya, dan sholat isya. Ba'da isya itu anjurannya itu langsung istirahat, kecuali ada urusan umat yang kita harus bereskan atau ada urusan ilmu yang mesti kita lakukan. Supaya apa tujuannya? Supaya nanti tengah malam itu bangun, supaya bisa tahajud jam 2 sepertiga malam terakhir ya. Karena itu tahajud luar biasa faedah dan khasiatnya. Dalam sebuah ayat mengisyaratkan khasiat tahajud itu ada 4 kan. Adkhilni mudkhala sidqin, berikan aku jalan keluar, berikan aku kehidupan yang mudah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan nanti wafatkan aku dalam keadaan wafat yang mudah. Lalu kemudian dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT dan juga diberikan balasan pahala terbaik. Serta yang kelima adalah masuk surga dengan sentosa. Dalam hadis sebutkan afsus salam, biasakanlah ucap salam, tebarkan salam. Wa at'imu ta'am, dan berikanlah makanan kepada
wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahim. Baru yang keempatnya, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika orang tertidur. Apa balasannya kata Rasul? Tadkhulul jannata bisalam. Kamu masuk surga bisalam, dengan sentausa, dengan selamat. Jadi ada yang masuk surga itu kan dengan tergopoh-gopoh gitu, dengan amalan-amalan berat, dengan ibadah-ibadah berat. Nah ini masuk surganya amalannya ringan. Satu, tebarkan salam. Yang kedua adalah memberi makan orang membutuhkan. Yang ketiga adalah sambungkan silaturahim. Yang keempat adalah seringlah sholat malam ketika orang tertidur. Wan nasu niyam. Niyam itu naum, tidur. Ketika orang tidur kita sholat. Maka kata Rasul, tadkhul jannah bisalam. Nanti kamu masuk surganya dengan sentausa. Jadi masuk surganya tidak dengan banyak kendala gitu, banyak kasusah, banyak keribu gitu kan. Nah ini masuk surganya dengan relatif lebih enteng, ya, relatif lebih salam gitu. Itu khasiat dari tahajud kalau kita membiasakannya. Banyak sekali ya, fadilah dan khasiat dari tahajud yang tidak mungkin kita jelaskan panjang lebar di kesempatan yang singkat ini. Nah, kemudian hadis yang ke 569 ini ada riwayat lain tentang orang yang benar-benar ketiduran sebelum isya. Ini lain kondisi ya. Haddatsana Shalih bin Kaisan akhbarani Ibnu Syihab an Urwah anna Aisyah anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat a'tama Rasulullah SAW bil isya. Rasul SAW mengakhirkan salat isya sampai waktu tengah malam pertama, jam 11-an artinya 10. Hatta nadahu Umar as-shalah, sampai Umar itu menyeru memanggil as-shalah as-shalah as-shalah. Ayo salat, ayo salat. Jam berapa? Jam 10. Jam 11 ya. Sebelumnya apa? Ya diakhirkan sampai waktu itu, tidur dulu. Naman nisa wasibyan, ketika para ibu sudah tidur, para gadis sudah tidur, anak-anak sudah tidur, fa kharaja faqala, lalu para sahabat bapak-bapaknya itu keluar. Untuk apa? Salat isya. Salat isya. Ma yantadhiruha ahadun. Ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi ghairukum. Qala wa la yusalli yawma idzin illa bil madinati wa kanu yusalluna fi ma baina an yaghiba asy-syafaq ila sulusil laili al-awwal. Jadi hadis ini memberikan informasi bahwa kalau memang memerlukan ya untuk istirahat ba'da maghrib silahkan. Tetapi nanti ada kesepakatan dengan orang-orang, nanti kita mau isya berjamaah di tengah malam. Karena sebenarnya waktu isya itu afdolnya tengah malam. Andaikan tidak merepotkan umat, kata Rasulullah. Kata Rasul, isya itu tengah malam sebenarnya. Tapi aku khawatir merepotkan umatku. Jadi kalau gitu mah isyanya jam 7 aja. Waktu awal gitu. Tetapi afdolnya tetap kita kan membahas waktu yang afdol dan waktu yang awal. Rasulullah SAW itu dengan para sahabat mereka bersepakat mengakhirkan isya. Jadi setelah maghrib itu ada yang istirahat, ada yang di rumahnya, itu kan setelah para ibu tidur, para anak-anak tidur, para gadis-gadis tidur, semua tidur. Nah jam 10, jam 11 itu para sahabat keluar rumah dan menuju masjid, sholatnya malam-malam. Gitu. Mun di orang praktekkan gitu asal matiasa, biasa malabas. Labas ke subuh di bobokan tabu 8 gitu, labas biasanya. Gerah-gerahnya tabu 2, batur witir orang isya kan bahaya. Batur witir orang isya. Makanya ini pilihan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, karena memang sudah diniatkan kita isyanya nanti malam, ya tidak apa-apa. Biarkan para ibu sudah tidur, anak-anak sudah tidur ya. Kemudian orang-orang sudah tidur. Bumi itu udah sepi. Sampai disebutkan di sini wala yujad fawqal ardi, dan tidak ada orang di muka bumi kecuali kita-kita ini katanya. Sampai bahasa seperti itu. Jadi sampai manusia ketika itu sepi, nggak ada yang bangun kecuali kita-kita ini. Kata Rasulullah SAW. Dan disebutkan beruntunglah orang yang sekarang ini sedang tidur terlelap, kita sekarang sedang sholat, mau menegakkan sholat isya.
Jadi sekali lagi kesimpulan hadis ini adalah bahwa waktu Isya itu sebenarnya tengah malam, akan tetapi kalau memang ada kesepakatan antara kaum muslimin di suatu tempat, kita sholatnya nanti malam, itu dibolehkan. Jadi pada maghrib istirahat kalau gitu, tidak apa-apa. Nanti bangunnya ketika ibu-ibu sudah tidur, anak-anak sudah tidur, nanti jam 11, jam 10 pada keluar kumpul di masjid untuk sholat Isya. Ini menguatkan hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW syugila anha lailatan fa akhkharha. Suatu hari Rasulullah SAW pernah disibukkan dengan sebuah urusan, kemudian beliau mengakhirkan sholat Isya hatta raqadna fil masjid. Lalu kami ini para sahabat tidur di masjid gitu. Raqadna itu tidur di masjid, summa staiqadna, lalu kami bangun. Summa raqadna summa staiqadna, lalu kami bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Summa kharaja alaina Nabi, sampai Nabi SAW masuk datang ke masjid beres dari urusannya, dan beliau mengatakan laisa ahadun min ahli al-ardi yantadhiru shalah ghairukum. Rasul bersabda kepada para sahabat, malam ini tidak ada orang yang masih bangun kecuali kalian di muka bumi ini untuk menunaikan sholat. Jadi Rasulullah SAW tahu jam 11, jam 10 itu semua penduduk bumi sudah tidur kecuali kalian. Semua penduduk bumi telah tidur kecuali kalian. Wa kana Ibnu Umar la yubali aqaddamaha amma kharaha idza kana la yakhsha an yaghlibahu naum an waqtiha wa kana yarqudu qablaha. Jadi baik waktu yang pertama yang memakruhkan tidur sebelum Isya ataupun waktu yang kedua yang tidur dulu kemudian sholat Isya, intinya adalah satu, jangan sampai kita ini kelewat lolos tidak sholat berjamaah gitu. Intinya itu, mau tidur sebelum Isya silahkan, tapi nanti berjamaah tengah malamnya, ataupun tidak tidur menunggu, ujungnya tetap berjamaah pada waktunya jam 7. Jadi mau Isya jam 7, mau Isya jam 11, intinya dua-duanya satu. Tujuannya adalah gimana caranya Isya itu tetap berjamaah. Ada opsi pertama tidur dulu, ada opsi kedua tidak tidur dulu. Yang penting ujung-ujungnya Isya-nya berjamaah. Nah, gitu faedah dari hadis tersebut. Kemudian juga ada keterangan di sini bahwa dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa Rasulullah SAW itu sholat sunnahnya tidak di masjid. Kan ini kan kadang dijadikan dalil buat orang-orang sholat sunnahnya di rumah aja. Wes sunnahnya kok neng rompok betul ya, di rumah. Sholat sunnahnya di rumah, gitu kan? Ada yang beranggapan bahwa pokoknya sholat sunnah itu di rumah, karena ada hadis semua sholat Rasul itu di rumah kecuali sholat wajib, kecuali illal maktubah, kecuali sholat wajib. Semua sholat Rasul itu di rumah kecuali sholat wajib. Jadi qobliyah subuh di rumah, ba'diyah zuhur di rumah, qobliyah zuhur di rumah, semua di rumah. Ke masjid itu sholat wajib aja. Itu hadis yang kita pegang. Akan tetapi ada keterangan dalam Bukhari yang memberikan informasi kenapa beliau itu senantiasa sholat sunnahnya di rumah dan sholat wajib saja hanya di masjid. Aisyah memberikan semacam alasan karena beliau khawatir kalau sunnahnya di masjid umat mengira itu wajib, gitu. Aisyah memberikan penjelasan karena Rasul tidak mau terlihat oleh sahabat sholat sunnah beliau di masjid, akhirnya para sahabat menganggap itu sebuah keharusan. Berarti kalau umat sudah tahu bahwa sunnah itu sunnah, wajib itu wajib, ya sholat sunnahnya di masjid tidak apa-apa. Rawatibnya di masjid itu tidak apa-apa. Karena tujuan Rasul sholat di rumah itu adalah agar tidak dianggap oleh para sahabatnya yang sunnah-sunnah rawatib dan lain sebagainya itu sebuah ibadah wajib. Dan ada dalil penguatnya. Apa itu? Ketika Rasulullah SAW awalnya sholat tarawih Ramadan di masjid hanya 3 hari. Hari keempat beliau tidak terlihat lagi tarawih di masjid. Karena beliau khawatir kalau aku terus-terusan tarawih di masjid, nanti para umat ini ngira sholat tarawih wajib. Ya udah,
Kalau gitu Rasul tidak mau lagi atau tidak ingin terlihat sholat sunnahnya itu di masjid. Maka saya ulangi alasan kenapa Rasulullah sholat sunnahnya di rumah. Kata Aisyah alasannya adalah agar tidak terlihat oleh para sahabat sehingga mereka menganggap bahwa sholat sunnah itu adalah wajib. Makanya beliau habis sholat wajib pulang, sholat wajib zikir pulang, sholat sunnah qobliyah di rumah, ba'diyah di rumah, sholat sunnah lain juga di rumah. Aisyah memberi alasan karena beliau khawatir umat para sahabat kala itu menganggap sholat sunnah itu wajib. Nah sekarang mah kan anggapan itu sudah tidak ada. Sekarang mah kita tidak ada yang menganggap bahwa rawatib itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa para sahabat khawatir mengira bahwa itu wajib? Karena sahabat tahu betul bahwa Rasul itu adalah sumber syariat gitu. Jadi walaupun tahu itu sunnah, tapi kalau Rasul melakukan terus, mereka akan seperti itu gitu. Walaupun tahu sunnah ini rawatib ini sunnah, tapi karena Nabi terus melakukan, mereka akhirnya terbayang, berasumsi ini sunnahnya seperti wajib begitu. Beliau tidak mau. Jadi banyak ibadah yang beliau lakukan di rumah, tidak di masjid, khawatir sahabat kala itu menganggap bahwa itu beranggapan sebuah ibadah yang harus gitu, yang wajib. Kalau sekarang mah insya Allah tidak ada yang berasumsi itu, karena sholat sunnah kita harap kadang apalagi dikhawatirkan udah ini sunnahnya di masjid saja kalau begitu. Nah berikutnya adalah hadis waktu isya ila nisfil lail, bahwa waktu sholat isya itu memang dari jam 7 kalau waktu kita ya sampai jam sepertiga malam pertama, berarti jam berapa? Sampai jam 12 ya. Batas waktu isya itu sampai jam 12. Karena setengah malam pertama. Setengah malam pertama itu berarti setengah pertama dari satu malam berarti jam 12. Jadi jam 12. Ya, saya akan bacakan hadisnya di sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal isya ila nisfil laili summa shalla summa qala qad shallan nasu wa namu amma innakum fi salatin man tandartumuha. Wa zada ibn Abi Maryam akhbarana Yahya bin Ayyub haddatsani Humayd sami'a Anas bin Malik qala ka'anni anzuru ila wabisi khatamihi lailata idzin. Suatu hari, malam hari, di suatu malam, Anas bin Malik ini melihat cincin Rasul itu kelap-kelip, berinyai. Berarti cincin Rasul itu perak, ya. Cincin Rasul itu perak. Anas bin Malik melihat cincin Rasul itu kelap-kelip. Malam kan diterangi oleh rembulan cahaya, kelap-kelip berarti Rasul cincin Rasul itu perak. Dan mata cincinnya itu warna hitam, batu hitam. Mata cincinnya batu hitam, gagangnya itu adalah perak. Karena emas kan diharamkan. Kalau perak itu boleh. Nah, sahabat ini menceritakan kejadian itu bahwa suatu malam Rasulullah SAW itu bersabda kepada kita di tengah malam, ila nisfil lail. Apa kata Rasul? Qad shallan nas, manusia sudah pada sholat, orang-orang sudah pada sholat. Wa namu, dan sudah pada tidur. Amma inakum, akan tetapi kalian fi sholatin, kalian sedang sholat selama kalian menunggu sholat. Jadi para sahabat itu dari waktu isya sampai tengah malam kan statusnya nunggu sholat. Kata Rasul, kalian itu dihitung sholat. Antum, bahasa hadisnya, innakum fi sholatin, sesungguhnya kalian sedang sholat. Man tadartumuha, selama kalian menunggu sholat itu. Ya, jadi keutamaan dan fadilah sholat isya tengah malam itu, selain memang isya waktu afdolnya tengah malam, adalah supaya mendapatkan pahala menunggu sholat yang setara dengan sholat. Jadi kalau isya jam 7 lalu kita akhirkan sholatnya jam 12 setengah malam ya, tengah malam maksudnya, atau jam 11, itu kata Rasul orang-orang sudah tidur, tinggal kalian yang belum. Tapi kalian nunggu dari jam 7 sampai jam 11 dihitung sedang sholat. Kan luar biasa ya? Luar biasa ya. Bukan hanya dari maghrib ke isya dihitung sholat, tapi dari jam 7 waktu isya sampai tengah malam, selama kita menunggu sholat, itu kata Rasul, antum innakum fi sholah, kalian dalam sholat, kalian sedang sholat. Man tadartumuha, selama kalian menunggunya. Ini
hadis menguatkan kepada kita bahwa siapapun yang menunggu waktu sholat, baik nunggu sholat isya di tengah malam, atau nunggu isya jam 7, atau nunggu asar, nunggu lohar, nunggu maghrib, semuanya itu dihitung sedang sholat selama dia memang menunggu sholat. Hari di masjid saja nungguan Grab, Gojek bukan sholat. Kita nungguan Gojek walaupun di masjid tidak dapat pahala sholat. Ya. Nungguan kemana misalkan tidak dihitung. Tapi kalau di masjid nungguin sholat dari maghrib nunggu isya, atau dari maghrib nunggu isya yang tengah malam, ya, baik di masjid atau di rumah, tapi nunggu sholat dihitung sholat. Ya. Jadi orang nunggu sholat di masjid, nunggu sholat di rumah itu dihitung sholat. Ya, selama dia menunggu waktu sholat. Jadi luar biasa pahala menunggu sholat itu. Ya, bahkan sahabat pun demikian. Ya. Ingin sholat bersama Rasul, nungguan hayang sholat dengan Rasul tengah malam. Rasul ada disibukkan dengan urusan umat, beliau juga ada disibukkan dengan urusan lain. Kadang-kadang Rasul itu memilih waktu isyanya tengah malam. Sahabat menunggu untuk sholat itu, dan ada kesepakatan kita sholatnya tengah malam gitu. Maka kata Rasul, kalian menunggu sholat itu, kalian dihitung sholat. Sesekali mah kita praktekkan nih isya jam 11. Tapi tetap berjamaah ya, bukan sholat masing-masing di rumah, itu mah bukan isya yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, supaya kita dapat pahala nunggu sholat sampai malam gitu ya. Sambil itikaf. Jadi malam-malam kita itikaf dari maghrib, nanti kita kajian sampai jam 11. Jam 11 baru sholat isya. Waduh, tegap. Ngapain ini? Ngamalin Bukhari. Oh, ngamalkan hadis yang di Bukhari. Rasul sholatnya di tengah malam, sholat isya. Dan waktu kita duduk dari ibadah maghrib sampai isya tengah malam itu dihitung sedang sholat. Karena kita menunggu sholat. Itu hadis yang ke-572. Berikutnya adalah tambahannya tadi bahwa kita ini disunahkan memakai cincin laki-laki ya. Cincinnya sebelah kiri dan gagangnya perak, matanya hitam. Ditempatkan di jari manis di sini. Jari manis ini ya, jari manis. Tapi yang tidak resep cincin mah ya jangan. Yang tidak resep. Kalau yang resep itu silakan. Disunahkan dalam arti kata Rasul menggunakannya. Rasul menggunakannya. Jadi apa-apa yang bersumber dari Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan ataupun ketetapan. Dan Rasul perbuatannya terlihat beliau menggunakan cincin, dan khotam cincin Nabi itu adalah dalam riwayat lain warnanya hitam dan disimpan dan gagangnya itu adalah perak. Katanya untuk stempel juga cincin. Termasuk juga stempel, makanya tulisannya adalah Muhammadun, cetakan stempelnya itu. Kalau Umar cincinnya apa? Judulnya itu Al-Maut. Cincin Umar itu tulisannya Al-Maut supaya mengingatkan kematian. Cincinnya kayak maut ya kan gitu. Al-Maut. Kalau Rasul itu adalah Muhammadun ya Rasulullah. Dulu zaman Rasul itu cincin kawinnya itu apa sih? Emas atau Emas kawin itu emas. Kalau tidak sanggup emas, baru cincin besi. Terakhir banget itu. Makanya kata Nabi, aulin walau bisyatin, atau dalam riwayat lain walau khataman min hadid. Kalau kamu sudah sanggup nikah, menikahlah. Nanti Allah kasih rezeki. Dan mas kawin itu pada dasarnya emas atau perak. Nah, kalau tidak mampu, tidak bisa, baru yang terakhir walau khataman min hadid. Meskipun kamu beri mas kawin hanya dengan gelang besi. Yang besinan wae bengkokeun gitu. Makanya mas kawin pakaian perangkat alat sholat itu nggak ada contohnya. Nyontoh siapa Allah nggak tahu. Tapi ya mungkin secara tradisi baiklah sebagai simbol bahwa istri itu harus jaga sholat, harus solehah, baguslah gitu. Tapi kalau kita ditanya apa sih mas kawin? Mas kawin itu ya uang, ya emas, itu mas kawin. Mas kawin itu emas atau yang senilai dengan itu, baik harta baik Rasul itu mas kawinnya adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta itu kalau unta sekarang aja harganya kan 20 juta unta itu. Berarti mas kawin Rasul kepada Khadijah 2 miliar. Anak muda usia 25 tahun sanggup memberi mas kawin 2 miliar.
Kita umur 25 tahun can nanaon masih kukolot bawa mas kawin lagi atau masih belum sebesar itu. Karena Rasul dari usia 6 tahun sudah bekerja. Apa kerjanya? Ngangon domba. Diupahin 2 kirot 1 hari diupahin. Qararit ya. Qararit itu semacam upah koin itu, untuk sehari ngangon dikasih berapa? Saya dikasih berapa? Qararit dikasih uang koin untuk ngangon 1 hari. Usia 12 tahun. Jadi ngangon itu beliau 6 tahun. Usia 6 tahun sampai 12 tahun ngangon beliau. Ngangon. Sampai beliau mengatakan tidak ada nabi kecuali pernah ngangon semuanya. Kecuali Isa bin Maryam, kecuali Nabi Isa bin Maryam. 12 tahun berdagang. Ikut pamannya yang juga seorang pedagang, Abu Thalib. Terus kemudian setelah itu, sebelum usia 20-an, beliau sudah mengelola hartanya Khadijah. Ya, usia 25 tahun sudah mengelola hartanya Khadijah. Sampai beliau itu dipercaya menjadi mitra bisnisnya. Dan kalau sudah mitra itu semuanya diserahkan. Dah serah kamu wahai Muhammad. Kamu urusi saja bisnisku itu. Percayalah. Sampai beliau akhirnya menjadi pengusaha kan di situ. Dan Khadijah menawarkan diri untuk menjadi pendampingnya. Jadi Khadijah sendiri yang menawarkan, bukan Nabi yang menaksir. Khadijah yang terkagum-kagum dengan sosok Muhammad SAW, kejujurannya, akhlak baiknya, amanahnya, juga ketampanannya, dan juga kesalehannya. Khadijah sendiri yang menawarkan diri menjadi istri beliau. Akhirnya beliau meminangnya, melamar, kemudian menikahinya. Tadi mas kawinnya berapa? 100 ekor unta yang senilai kalau uang sekarang itu 2 miliar. Mudah-mudahan anak kita nanti menikah dengan mas kawin 2 miliar. Amin ya rabbal alamin. Berarti dari kecil dididik jadi pengusahanya. Kecil dari 6 tahun sudah diajarin dagang, 12 tahun, 6 tahun bekerja dululah dia biar tahu betapa betapa orang itu perlu bekerja lah, biar tahu dulu. Buruh ke orang tuh biar tahu juga, harus tahu. Usia 12 tahun ajarin dagang, nanti usia 20 tahun ke atas ajarin bisnis. 25 tahun sudah kuat bisnisnya, sudah jadi pengusaha. Nah kita ini dengan generasi sekarang memang kita ini dewasanya terlambat memang. Hari biologis baralek kurang sudah balik gitu, sudah anak-anak itu mohon maaf birah itu sudah berkobar-kobar gitu di usia itu. Karena tadi gizi makanan kan bagus zaman sekarang. Biologisnya dewasa, tapi pikiran bolohongnya banyaknya. Betul. Coba zaman Rasul Usama itu 17 tahun dikirim menaklukkan Romawi. 17 tahun anak muda dikirim mimpin pasukan besar menaklukkan Romawi. Coba lihat anak di kita 17 tahun sudah bisa apa? 17 tahun can bisa nanaon. Jadi motor. Atau mungkin lebih negatifnya jadi geng atau sebagainya. Ashabul Kahfi belia itu bukan pemuda. Saya lihat ayatnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu kisah tentang Ashabul Kahfi. Allah menyebutnya mereka itu fityah. Kalau kita lihat kamus, fityah itu bukan pemuda. Belia, remaja belia. Usia SMA berarti kan. Ashabul Kahfi. SMA geus ariman, geus diudag-udag ku rejim zalim saat itu si Raja Herodos atau siapa itu ya? Itu sudah diundang-undang penguasa Romawi yang zalim kala itu. Seumur 17 tahun barangnya. Kurang, ya seumuran itulah remaja. Kata fityah itu beda dengan kata syab. Kalau syab itu sudah dewasa, sekitar di atas kedewasaan lah, 17 tahun ke atas. Ini fityah itu di bawah 17 tahun, masih pada remaja. Itu jangan-jangan kalau sudah dipercaya sebagai komandan perang 17 tahun, jangan-jangan sama dengan sudah mengalami sebagai kepala daerah. 17 tahun. Ya, 17 tahun itu. Jadi jangan 40 tahun. Jadi orang dahulu itu memang nah sekarang itu kita memang lambat dewasa itu karena gadget ya, karena mungkin juga Allah alam ya pergaulan, Allah alam juga mungkin kurikulum, mungkin juga didikan orang tua, banyak lah sebabnya. Karena kan al insanu ibnul bi'ah, manusia itu kan anak dari lingkungannya.
Al-insan ibnul bi'ah, manusia itu anak lingkungannya. Ya. Lingkungannya kayak apa, jadilah anak itu tumbuh bagaimana. Dibentuk. Ya, kebentuk oleh lingkungannya. Nah, zaman dulu kan yang begitu-begitu nggak ada Pak ya. Gadget nggak ada, kemudian permainan nggak ada, motoran geng motor can aya. Ini bagusnya gimana? Jadi tumbuh secara alami. Rasul SAW, dan ini kebiasaan tradisi orang Mekah. Tradisi bangsa Arab itu anak kecil sampai 6 tahun itu dididik di pegunungan. Satu, biar ototnya kuat. Yang kedua, bahasanya halus, lugas, halus dan fasih. Kemudian juga hawanya bersih, jernih. Ya. Lalu adab dan tata keramanya juga dididik. Seluruh hampir itu tradisi ya. Bangsa Arab, baik Quraisy atau non Quraisy, anak-anak kecil mereka itu sampai usia 6 tahun dititip di pegunungan. Pesantren lah. Pesantren. Rasul itu dididik di pegunungan dari usia 4 tahun saya lupa, sampai usia 6 tahun dan lebih. Jadi pegunungan. Sudah terlihat agak matang gitu, fisiknya kuat. Orang gunung kan kuat, anak-anak itu kalau ditaruh di pegunungan kuat-kuat. Iya. Badan kuat, udara segar, tata krama ada, sopan santun, akhlak ya. Kemudian bahasa juga fasih, tidak kecampur bahasa kota ya kan. Nanti ketika dia pulang ke orang tuanya di kota, itu dia sudah punya kepribadian pegunungan. Dalam arti kata pegunungan itu bukan tukang macu lumpul, maksudnya terdidik secara alami begitu, secara alami. Nah itu diantara cara orang Arab mengenalkan lingkungan asli kepada anak-anak mereka. Nah kembali ke hadis kita, bahasan kita bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa kalian menunggu Isya sampai tengah malam, itu nunggunya kalian itu dihitung sholat, sampai Imam Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini memastikan kondisi itu malam. Aku melihat cincin beliau itu gemerlapan di tengah malam, putihnya itu nampak gemerlapan gitu ya, dari wabi khatamihi lailatul. Waktu itu aku melihat cincin beliau kelap-kelip ya, berwarna putih di tengah malam. Hadis yang ke-573 ini mungkin penutup ya, menguatkan hadis yang pernah kita baca sebelumnya. Kunna inda Nabi SAW idna dhara ilal qamari lailatal badri. Kami pernah melihat bulan purnama bersama Rasul SAW. Jadi Rasul punya kebiasaan kalau tengah malam bulan bagus itu keluar dengan sahabatnya menatap angkasa. Jadi keluar dari rumah melihat alam itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Di hadis sebelumnya kita lihat Rasul mengajak para sahabat ke kebun kurma, ke ladang-ladang gitu yang hijau yang bagus gitu. Kalau malam diajak lihat alam semesta. Jadi keluar dari rumah kita bareng-bareng melihat keagungan semesta ini, Allah SWT yang ciptakan, itu termasuk dari tuntunan nabawiyah. Bahasa sederhana urang mah turing-turinglah ke alam, lihat alam gitu. Bahasa urang aya nama konteksnya mungkin bahasa urang mah sering-seringlah lihat alam semesta ini. Lihat tuh kebun teh yang ngaplak hijau begitu indah ya. Lihatlah gunung yang begitu kokoh, lihatlah alam ya, yang begitu megah. Itu mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak Rasul ketika enggak suka gitu sama kiblatnya dengan Yahudi, beliau juga suka melihat ke angkasa. Melihat ke atas, betul. Ketika itu beliau melihat ke atas, kemudian terbersit dalam hati, andaikan Allah memindahkan kiblat ini alangkah baiknya, alangkah senangnya gitu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah mengisahkan di dalam Quran surah Al-Baqarah, kami melihat engkau Muhammad taqalluba luhur fis sama, kepada angkasa. Enggak suka gitu. Kemudian Allah SWT fawalli wajhaka qibala. Lalu Allah berfirman setelah turunnya ayat tentang arah kiblat berubah, Allah perintahkan, wahai Muhammad, mulai sekarang kamu arahkan kiblatmu ke Syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Dan para kaum muslimin akhirnya mengikuti kiblatnya Masjidil Haram. Jadi hadis ini yang ke berapa ini? 573. Rasul keluar malam-malam melihat bulan purnama, lalu beliau mengatakan, tapi setiap alam semesta yang beliau lihat itu selalu ada pelajaran gitu. Ketika Rasul ngajak sahabat lihat bulan, langsung disampaikan pelajarannya apa?
Ketika Rasul melihat alam semesta, kebun yang menghijau, langsung ada pelajarannya. Nah, ini ketika Rasul melihat purnama, beliau mengatakan nanti kalian akan melihat Tuhan kalian, jelasnya seperti itu. Jelasnya seperti itu. Tidak terhalang oleh awan. Jadi nampak jelas melihat nanti Tuhan kita di surga nanti, di akhirat nanti. Lalu mengatakan kalau kamu bisa menjaga sholat subuh dan sholat asar, lakukanlah. Karena itu yang akan menjadi syarat kamu dapat menyaksikan, melihat Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sekali lagi, syarat kita dapat melihat Allah nanti adalah kita menjaga sholat subuh dan sholat asar. Fa ini satu ala tuglabu ala sholatin qabla tulu'i syamsi, yakni sholat subuh, wa qabla ghurubiha, yakni sholat asar, faf'alu, lakukanlah. Dan beliau mengutip ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan dalam melaksanakan sholat, menjaga sholat, dan mudah-mudahan Allah juga berkenan mengizinkan kita untuk menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum. Wallahu ta'ala bisawab wa taufiq illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.